Ada banyak survei, baik dari media, agen properti, maupun lembaga riset. Mereka menemukan milenial itu malas beli rumah. Mereka memilih sewa apartemen atau sewa tempat tinggal dalam bentuk yang lain. Alasannya beragam, dari harga yang mahal sampai persoalan gaya hidup yang praktis. Emangnya begitu? Yeah. Gaya hidup milenial yang praktis itu memang membuai, mengasihkan. Seperti di survei itu kan, kenapa mereka tidak mau beli rumah, lebih suka sewa. Kalau sewa itu kan biasanya sudah full furnish, tapi bukannya berarti mereka nggak mampu gitu loh ya. Hanya satu hal yang mereka lupa. Mereka lupa tentang bisnis kehidupan, siklus kehidupan, life cycle gitu ya. Dalam siklus kehidupan, ketika orang kita nih dulu baru lahir gitu ya, sampai dengan kita memiliki penghasilan, katakanlah bekerja atau berusaha sendiri, itu kan semua biaya kita itu dibiayai oleh orang tua, di saving gitu ya. Kita belum punya tabungan. Ketika kita masuk dunia kerja, maka kita punya saving. Kemudian kita juga bisa berbelanja dengan uang kita sendiri yang kita hasilkan. Tapi sekarang ini siklus, setelah itu yang terjadi apa? Kita akan kembali pada posisi tidak produktif. Let's say kita tidak produktif itu karena kita memasuki usia pensiun, atau karena hal-hal yang lain gitu loh. Jadi kemudian kita tidak produktif dan kita tidak punya penghasilan. Akhirnya apa? Pada posisi itu mantap kan, makan tabungan. Anda bisa bayangkan, ketika dalam posisi itu kita belum punya rumah. Tapi kalau kita sudah punya rumah, kan rumah itu bisa jadi aset, bisa disewain, atau paling tidak kalau mau yang ekstrim ya dijual gitu loh. Harga rumah maupun harga sewa gitu ya, itu kan grafiknya begini nih, dia terus melaju, nggak pernah turun tuh gitu kan. Tapi posisi kita yang produktif, setelah kita begini, maka pada satu saat akan begini nih. Pada titik ini nih, entah itu kita pensiun, kita berhenti kerja, atau kita ya apalah gitu ya. Yang intinya bahwa kita tidak produktif lagi. Nah, pada posisi ini, ketika kita belum punya rumah, terus kita mau bayar sewa dari mana? Nah, kemudian hal yang lain, karena harga rumah itu terus naik, bahkan pendapatan kita pun gitu ya tidak mampu mengejar. Hasil survei BTN, Bank Tabungan Negara misalnya gitu ya, ini soal bank, kemudian dibandingkan dengan pendapatan per kapita pertumbuhannya yang itu datanya BPS, itu selalu begini nih, harga rumah itu selalu ada di atas pertumbuhannya, pendapatan kita itu selalu ada di bawah. Ini artinya apa? Semakin kita menunda membeli rumah, maka kita akan semakin jauh untuk menjangkau. Tidak rugilah beli rumah. Kenapa? Karena rumah itu aset kok. Gitu. Kalau memang kita udah punya rumah, suatu ketika kita dalam posisi turun seperti ini, entah itu pensiun atau apapun gitu ya, itu kan kalau masih mau sewa, jual aja tuh rumah ekstrimnya. Kemudian uangnya pakai buat sewa apartemen kan masih selalu cukup, bahkan bisa lebih untuk hal-hal yang lain. Gitu bos. Udahlah, eling lan waspada.